Saudara, bertubi-tubi tubuh mungil dari Kurniawan, bocah yang masih berusia 11 tahun harus menerima pukulan dari ayahnya sendiri. Tindak kekerasan itu jelas terekam kamera pemantau atau CCTV dan terjadi di tempat publik. Sang ayah bahkan tega membanting Awan, begitu biasa korban dipanggil. Terus-menerus dianiaya, Awan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan inilah saudara hari kelam saat Awan harus menerima perlakuan keji ayahnya yang bernama Usmanto. Dalam rekaman CCTV, pria berusia 43 tahun itu berulang kali memukul dan menendang Awan. Usmanto bahkan mengangkat tubuh kecil Awan lalu membantingnya. Peristiwa ini terjadi di sebuah lorong gang rumah di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu lalu. Awan sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong. Lalu apa gerangan yang membuat Usmanto tega menganiaya putranya sendiri? Usut punya usut, Usmanto ini kesal mendengar Awan menyerempet anak tetangganya saat bermain sepeda. Tak berada di tempat kejadian, Halimah yang merupakan ibu dari Awan terpukul atas tindakan suaminya yang di luar nalar. Menurut Halimah, sifat sang suami ini berubah menjadi temperamental usai kondisi keuangan keluarganya menurun. Usmanto sempat menyampaikan permintaan maaf kepada Halimah saat ditemui di kantor polisi. Jadi namanya mungkin kalau tidur pagi kosong, jadinya ya nggak konsen kali juga ininya. Langsung dia mukul dan gambarin langsung, ya itu nggak lama banting gitu. Akhirnya diangkat lagi, ternyata ngebanting 2 kali, dibawa ke sini, emang udah keluar ini, langsung disitu darah ini udah bagus. Saudara, kepergian Awan yang begitu tiba-tiba juga menyisakan duka mendalam bagi warga sekitar, termasuk sejumlah petugas penanganan prasarana dan prasarana umum yakni PPSU Kelurahan Penjaringan. Ini adalah gambar sekelumit potret keakraban mereka dengan Awan. Begitu melekat di ingatan Awan yang selalu ceria dan gemar membantu. Lihat, Awan terlihat sangat bangga dengan mengenakan seragam PPSU. Senyum Awan pun selalu merekah saat bersama mereka. Hampir setiap hari para petugas PPSU ini bertemu dan bermain dengan Awan yang mereka panggil sebagai bocilnya PPSU. Awan pun tak segan membantu mereka. Tak heran, para petugas PPSU ikut datang ke rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa dan mengucapkan salam perpisahan kepada Awan. Suka baik, bantuin gitu, ternyata nggak cuma sama saya, sama semua anak PPSU juga kayak gitu, dia bantu. Itu bocil tuh kayaknya kalau nggak ada, nggak kelihatan nih sehari, besokannya kelihatan ditanyain, lu kemana aja, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada dia tuh kayaknya ini biasanya nih pagi-pagi nih udah nongkrong di situ, udah nungguin mami gitu-gitu. Sekarang kayaknya nggak bakalan ada lagi yang kayak gitu. Sifat pedulinya kepada sesama sangat melekat pada diri Awan. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini punya cita-cita mulia, yakni ingin menjadi pemadam kebakaran. Menurut para petugas PPSU, Awan sangat senang dengan kegiatan pemadam. Ia bahkan suka menonton video-video di media sosial soal pemadam kebakaran. Meski dikenal kerap membantu dan aktif, namun dalam hal sekolah, Awan kurang beruntung. Sebagai anak berkebutuhan khusus, Awan harus putus sekolah. Telah menutup mata selamanya, Awan tak lagi bisa menggapai mimpinya menjadi pemadam kebakaran. Semua karena perilaku sang ayah yang membabi buta menganiaya Awan. Salah seorang tetangga pernah melihat Usmanto bukan sekali ini saja memukul Awan, entah mengapa. Sementara itu, petugas PPSU mendapati sejumlah luka di tubuh Awan. Pun tak jelas apa penyebabnya, tetapi Awan bilang karena terjatuh. Saya juga kalau habis dipukulin digendong bang, bawa ke rumah, nggak tahu mau kejadian kayak gini. Baik dia mah siapa juga, cuma ya itu iseng namanya anak kecil. Ya nurut juga kalau disuruh orang bang.
lebih dia tertutup sih sebenarnya. Kita yang lebih kenapa ada luka di perutnya. Oh, pernah ngelihat Pak? Ada Pak. Kebetulan ya kita ngelihat itu karena kita simpati ke dia juga salah satu kita ngelihat kondisi perutnya yang bekas luka bakar kayak. Terus di palanya banyak bekas luka gitu. Kalau ditanya luka itu dia bilang luka apa Pak? Ya apa main jatuh gitu. Nampaknya Awan ini merupakan anak kesayangan di lingkungan rumahnya. Saat jenazah Awan dibawa ke rumah duka di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara pada Kamis sore, seketika kerabat dan warga menumpahkan air mata. Derai tangis tak kunjung berhenti saat jenazah Awan dibawa ke dalam musola tidak jauh dari tempat tinggal korban. Banyak yang merasa kehilangan dengan kepergian korban. Kembali teringat saat sejumlah tetangga sempat menegur pelaku untuk tidak memukuli korban, tetapi tidak dihiraukan oleh pelaku. Kemarin dipukulin pas depan rumah. Saya bilangin doang berisik, saya bilang jangan dipukulin anaknya. Saudara Halimah tampak berusaha tegar saat menghantarkan putranya Awan ke tempat peristirahatan terakhir. Bersama Halimah, teman-teman Awan pun berurai air mata pada pemakaman Awan di tempat pemakaman umum Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Kamis sore. Doa dilantunkan bagi Awan yang meregang nyawa di tangan ayahnya sendiri. Sementara itu polisi akhirnya menetapkan Usmanto, ayah korban, sebagai tersangka. Pelaku sudah mendekam di Polres Jakarta Utara. Usmanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan Awan terluka. Dari hasil otopsi, korban mengalami kekerasan tumpul pada bagian dahi kiri yang mematahkan tulang tengkorak serta mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak serta sejumlah luka di bagian tubuh. Menurut Polsek Penjaringan, Usmanto ini dikenal sebagai seseorang yang temperamen karena pecandu narkoba. Namun saat menganiaya Awan pada Rabu lalu, pelaku tidak dipengaruhi minuman keras dan obat-obatan narkotika. Artinya di sini pelaku melakukan kekerasan terhadap anaknya dalam kondisi sadar. Kepada polisi, Usmanto mengaku membanting anak ketiganya itu karena emosi akibat malu ditegur tetangga. Kemudian yang menyebabkan kematian adalah pada tengkorak yang kemudian mengakibatkan rusaknya jaringan otak. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Cukup sudah kekerasan terhadap anak tidak dapat ditolerir. Perlindungan bagi anak jelas adalah tanggung jawab orang tua. Namun, lebih dari itu, menciptakan tempat aman bagi anak untuk bertumbuh adalah tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus ambil peran ikut mengawasi dan jangan sampai tindak kekerasan terhadap anak dibiarkan di depan mata kita agar tak lagi menelan korban jiwa.